Selanjutnya kami dari kami sekaligus masih menerima infak dan sedekah untuk takjil dan buka puasa bersama, bisa berupa uang tunai maupun berupa makanan. Bila Bapak Ibu jemaah sekalian berkenan memberikan infaknya, dipersilakan bisa menghubungi Bapak Adam Semanto ataupun Bapak Haji Abdul Mukti. Kemudian kami mengimbau kepada para jemaah sekalian yang membawa putra-putrinya, mohon agar dapat mendampingi sehingga tidak mengganggu jalannya rangkaian ibadah pada malam hari ini. Demikian maklumat yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila bihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, majelis tarawih Isya dan tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, selayaknya lah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada hari ini puasa kita yang ke-18 ya. 17 18 ya. Mudah-mudahan puasa hari ini diterima Allah SWT. Mungkin hari ini doang diterima nih. Yang kemarin bohong, yang kemarin manipulasi, hari ini jujur betul. Saya diterima, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Salawat salam semoga Allah mencurahkan kepada manusia pilihan khataman nabiyyin, sayyidul mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul, penutup para nabi dan para rasul, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya yang istiqomah. Beragama yang paling susah ini istiqomah. Istiqomah, yang komitmen, konsisten. Maka Allah janjikan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Orang-orang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, lalu dia istiqomah terus. Kalaupun jatuh, bangkit lagi, terus. Detik-detik kematian dia, tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Malaikat turun, membisikkan ke dalam hatinya, di telinga dibisikkan, wala tahinu, jangan kamu takut, jangan bersedih, wabshiru bil jannati allati, kami beri kabar gembira loh. Setelah dari sini, nih surga nih, diperlihatkan tangan malaikat itu. Ya. Orang yang begitu, dia lihat begitu, oh senang, cepet aja, cabut nyawa saya akan masuk, yang diperlihatkan oleh malaikat itu. Gambar surga itu. Maka dia lepas dunia ini dengan senyum, ya, tersenyum, tertawa mungkin karena senang. Sebaliknya orang banyak dosa itu, orang kafir itu, yudribuhum wujuhun adwarahum wa zuqu azabul har, dipukul wajah dan belakangnya oleh malaikat itu, rasakan azab sakaratul maut. Jumpalitan coba aja, pernah ngeliat orang menjerit-jerit, sakit tuh, dipukulin tuh, dikerjain tuh oleh malaikat tuh, Israel. Ma'asyiral muslimin, majelis tarawih. Bapak sekalian, judul tadi sudah diungkapkan, puasa dan nilai-nilai kejujuran. Puasa ini ibadah yang paling, mungkin maaf kalau ini saya ngulang-ulang, karena mungkin Ustadz kemarin sudah bicara masalah puasa, hakikat puasa, macam-macam gitu ya. Mungkin saya ngambil dari sisi lain. Ya, angelnya lain gitu, angel. Kalau moto gitu barat, sininya ya. Kalaupun dulu nggak apa-apa. Imam Syafi'i itu mengajarkan surat al-asr wal asri innal insana lafi khusr illa, hanya berapa ayat kan? Tiga ayat kan?
Tapi kata muridnya, guru ini ngaji nggak pindah-pindah nih. Ya udah berminggu-minggu ngaji ini mulu gini. Saya belum akan pindah ke ayat lain, surat lain, kalau saya tidak melihat Anda melaksanakan ayat ini. Gitu. Ya. Ayatnya pendek, wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tapi saya belum melihat Anda melaksanakan ini, makanya saya ulang-ulang lagi gitu dengan kajian visi lain gitu. Ya. Saudara, ibadah puasa ini ibadah yang sangat-sangat rahasia. Very secret. Sangat terasa. Kullu amali ibadallahu ila siyam. Begitu kan hadis kutsinya. Setiap amal ibadah anak Adam itu untuknya. Untuk kamu ila siyam. Kecuali puasa. Ya. Puasa untuk aku kata Allah. Ana wa'aziz bih. Kami akan membalasnya. Jadi Allah yang tahu saya yang puasa yang saya tidak. Oh, orang ini dapat 100% nilainya, ini 80, ini 60, ini 10, ini 0, hanya Allah yang tahu. Kita nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Istri kita di rumah nggak tahu suami kita puasa tidak gitu. Kali di kantor dia makan di warteg. Kebalikan juga begitu. Nggak ada yang tahu, susah. Hanya dia dan Allah yang tahu. Gitu. Sangat-sangat rahasia. Dan susah apa? Ukuran apa? Ukuran Anda puasa dan tidaknya, ukurannya apa? Istri Anda tahu gimana? Suami Anda tahu gimana? Bapak Anda tahu dari mana? Anda puasa tidak? Apa? Lemes gitu. Orang ini puasanya bagus nih. Tahunya dari mana? Tuh lemes setengah mati. Lemes gak jadi patokan. Orang ini puasanya hebat nih. Tahunya dari mana? Ngeludah terus katanya. Orang ini puasanya hebat betul. Tahu dari mana? Mulutnya bau. Susah, nggak ada. Boleh jadi di sebelah kita wudhu, waktu kumur-kumur kita telan, teman kita nggak ada yang tahu, sebelahnya nggak ada yang tahu. Minum air, gitu. Nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Karena Allah yang tahu, orang lain tidak tahu. Maka kenapa Anda berpuasa terus? Kan bisa aja Anda makan di warteg, di pinggir jalan, istri Anda tidak tahu, suami Anda tidak tahu, bapak Anda tidak tahu, ibu Anda tidak tahu, bisa aja. Tapi kenapa Anda tidak lakukan itu? Maka para ulama mengatakan Ramadan ini disebut dengan syahrul riyadah, bulan latihan. Dilatih Anda sebulan ini 29 atau 30 hari membentuk manusia-manusia yang jujur gitu. Kita jujur tetap puasa. Walaupun orang tua saya nggak lihat, bapak saya, ibu saya nggak lihat, bos saya nggak lihat, saya harus puasa dong. Saya harus jujur pada Allah, pada diri saya sendiri gitu. Itu dilatih. Kebiasaan selama sebulan ini terus dilatih. Nah, nanti pertarungan sesungguhnya nanti setelah Idul Fitri. 11 bulan ke depan itu pertarungan sesungguhnya dari latihan ini. Anda akan berhasil pertarungan sesungguhnya kalau latihannya ini baik, berhasil. Ya, itu pemain diklat bulu tangkis, bola. Ya, kalau disiplin latihannya tepat waktu, pokoknya disiplin kuat gitu ya. Insya Allah dia akan jadi juara. Insya Allah dia akan bermain bagus. Tapi latihannya udah bolos, ogah-ogahan, datang terlambat. Nggak akan dipilih oleh pelatih jadi pemain terbaik gitu. Sama kalau kita sebulan aja latihannya udah babak belur gitu, kadang puasa kadang enggak, umpet-umpetan gitu, ya gimana? Bagaimana 11 bulan yang akan mendatang Syawal ke depan itu jadi manusia-manusia pilihan, manusia-manusia yang terbaik, manusia yang berhasil. Itu dilatih oleh Allah untuk jadi sikap jujur. Jujur kita. Orang lain boleh tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Saya harus jujur pada diri saya dan pada Allah. Kan gitu. Nah, nilai-nilai kejujuran ini atau amanah ini yang hilang di negeri ini gitu. Orang pintar banyak Pak Bu. Banyak orang pintar, profesor dokter banyak.
Tapi penjara KPK tuh lihat dokter, profesor, tuh, gubernur, wali kota, bupati, orang pintar kan tuh. Penuh tuh KPK tuh, penjara-penjara. Orang pintar banyak. Tapi orang jujur, orang amanah, ini yang susah dicari. Gitu. Ada mungkin 1-2 orang, ya, tapi susah. Yang ada adalah manusia culas, manusia khianat, ya, manusia tidak amanah. Padahal jujur dan amanah adalah buah dari nilai-nilai keimanan. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk sebuah negeri ini beriman dan bertakwa, kata Allah. Iman takwa. Buah iman dan takwa adalah nilai kejujuran dan nilai-nilai amanah. La iman liman la amanatalah. Tidak beriman orang yang tidak amanah. Itu. Jadi jangan-jangan keterpurukan bangsa kita ini karena dikelola oleh manusia-manusia tidak jujur dan tidak amanah. Tuh. Ini masalahnya. Mungkin termasuk kita ini. Termasuk kita orang-orang yang tidak jujur dan tidak amanah. Akhirnya beginilah. Kita karena tinggal di kota, Pak. Coba sekali-sekali Anda ke negeri, ke pelosok-pelosok daerah. Sedih kita lihat, Pak. Orang-orang miskin banyak. Kemiskinan struktural, ada yang bilang gitu. Kemiskinan yang dibuat. Ya. Struktural. Sedih, Pak. Padahal apa yang nggak ada di negeri kita, Pak? Apa? Dulu pernah saya sampaikan di sini dulu. Apa? Kalau negeri ini dikelola dengan jujur dan amanah, wah, kalah tuh negeri lain, Pak, kalah. Sumber alam kita di nature resourcesnya melimpah ruah, gemah ripah hujunawi, orang bilang gitu. Hebat negeri kita. Ngiler bangsa-bangsa lain, Australia, Amerika, Cina, apalagi. Wah, berusaha gini, bagaimana caranya dengan MOU yang di macam-macam gitu kan, akhirnya mereka kuasai. Lihat ya, emas kita konon katanya, ya, kata orang Saudi, kalau ada beli emas di Madinah, ya saya aja, hari mentah, tahu 90% emas yang beredar di muka bumi itu dari negeri Anda. 90%, Pak. Negeri Anda itu kaya. Freeport, Newmont, yang sekarang lagi katanya lebih bagus, lebih banyak nih, Almahera nih di Maluku Utara nih. Emas, ya Allah. Itu baru emas. Nanti ada turunannya tuh macam-macam tuh. Belum nikelnya dikuasai di Cina sekarang, masya Allah. Yang akan nanti menghasilkan turunannya uranium dan sebagainya kan gitu. Apalagi kekayaan laut kita, Pak. Waduh. Allahu Akbar. Laut kita, negeri kita ini ditakdirkan oleh Allah berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Apa artinya? Antara arus panas dan arus dingin. Di situ kumpul ikan-ikan mahal, Pak. Hebat. Apa itu ikan mahal? Ikan tuna. Wah. Kalau sering nonton di bibliografi apa di televisi yang dunia lupa, nanti saya ingatkan. Itu ada saya ngopi kalau lagi mancing itu, lomba mancing ikan tuna, ya bisa 500, bisa berat 300 kilo, 400 kilo, sekilo bisa 200.000, Pak. Bayang, jadi satu ekor itu bisa sampai 100 jutaan, 120 juta, 150 juta. Semakin besar semakin Anda dapat 10 aja, Masya Allah. Tapi diambil oleh orang-orang lain, negeri-negeri lain, dipancing, keluar bebas. Gitu. Sekalipun ketangkep, negosiasi dah. Ya,
saya siap bayar siap, lepas lagi. Kalau sama Bu siapa tuh Menteri Perempuan dulu, bakar, tenggelamin tuh, nggak ada kompromi, enak aja, main ngambil ikan kita yang mah. Kata Menteri Sosial, enggak, mereka nggak mencuri, ikan dia ke kita katanya. Hubungannya apa? Ikan dia ke kita, dia ngambil ikan, ya Allah. Itu Pak. Kalau kata Ustadz Haikal, triliunan Pak kekayaan laut kita itu, belum emas, belum pelautnya itu, kekayaan laut kita lepas pantai. Sayang kita nggak punya modal uang. Kalau kita punya uang modal, itu eksplorasi lemak, minyak lepas pantai itu, tapi dikelola oleh bangsa Barat. Ya, batu baranya, itu wali-wali kota, bupati, daerah-daerah itu jadi raja-raja kecil Pak, karena izin melalui dia. Triliunan tuh kekayaan hutannya. Intinya satu-satu, aduh hebat nih. Tapi kenapa negeri yang begitu hebat tidak mampu mencetakkan rakyatnya? Sian itu. Lempar-lemparin sembako, rebutan. Kan enggak saya nggak tahu. Ya. Kenapa? Ibarat tikus mati di lumbung padi, kan gitu. Harusnya tikus gemuk kan, hidup di padi dia, tapi ini mati. Kenapa? Ada apa negeri kita ini? Kemiskinan semakin jauh, yang kaya semakin kaya. Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew mengatakan tidak ada negeri yang miskin di dunia ini. Tidak ada negeri yang miskin di dunia ini. Yang ada adalah negeri itu salah urus. Tuh, salah urus Pak. Dikasih jabatan tidak amanah, dikasih menteri ini perikanan, tangkap oleh Allah karena tidak jujur dan tidak amanah. Ya, udah. Kami cabut keberkahan negeri itu kalau kamu kelola dengan nilai-nilai ketidakjujuran dan tidak amanah. Kami cabut dari keberkahan negeri itu. Berapapun kaya negerimu, tapi kamu kelola dengan nilai-nilai ketidakjujuran. Wah, kalau kita jujur Pak, pasti para pejabat kekuasaan itu, pemegang kuasa, waduh Jepang kalah Pak. Apalagi Singapura kecil, Singapura mah segede Bandung mau tanya. Ya, kalah Pak. Tapi kita kenapa negeri paling miskin di Asia? Padahal Allah itu. Ya, kalau dikelola oleh mereka-mereka yang jujur, kembali kepada rakyatnya, nggak ada negeri kita. Kita ini susah nyari uang sekarang, susah. Akhirnya apa? Kompensasinya udah marah. Wah, cerai sono, cerai sini, istri tempelengin, Anda tendangin gitu kan? Karena susah, betul-betul kemiskinan struktural sekarang dibuat sedemikian rupa. Ya, kata mereka ini kemarin kampanye, negeri ini tidak boleh pintar. Nah, gitu. Negeri ini bangsa peminta apa istilahnya, budak jongos, pembantu negeri ini. Kesian negeri, Masya Allah. Nggak boleh pintar, nggak boleh pintar gitu kan. Kesian, sedih gitu. Tapi nanti Allah akan lahirkan sebuah pemimpin yang cepat atau lambat. Allah nggak redho negeri ini mayoritas Islam. Allah nggak redho negeri ini oleh mereka kelompok-kelompok yang ingin apalagi saya dengar di luar para udah negeri akan dipecah jadi bangsa ini akan jadi pecah 3 negara atau 11 negara. Silakan aja deh mereka membuat rencana itu. Silakan sih. Tapi Allah punya sendiri. Bahkan kebalikan. Ya, boleh jadi negeri ini jadi pioner. Ya, dulu pernah saya katakan di sini ya. Jadi pencetus kebangkitan Islam di dunia negeri ini. Bangsa-bangsa lain Pak, negeri-negeri Islam yang di luar negeri kita, Pakistan, Turki, India, Pakistan, Mesir, Lebanon, itu mengharapkan kebangkitan Islam. Siapa pelopornya? Indonesia harus. Ya, kami enggak lah. Kenapa? Kata Yusuf Qaradawi waktu ke Indonesia, Yusuf Qaradawi, tahu almarhum Profesor Dr. Syekh Yusuf Qaradawi, Indonesia punya 3 potensi sumber daya manusia paling banyak di dunia, potensi sumber daya alam, hebat negeri ini, hebat. Ketiga negeri ini bangsa pejuang, dari dulu nggak pernah menyerah dengan orang penjajah itu, fight, berantem,
tempur. Ya. Kalau yang lain tuh dikasih kan. Negeri ini dikasih Inggris, negeri ini dikasih Belanda, negeri ini dikasih Spanyol, kita enggak. Insya Allah. Bahkan imam besar di Palestina, Aqsa, katakan akan muncul pemimpin bangsa ini dari negeri Anda. Gitu. Insya Allah. Itu. Sekali lagi saudara-saudara sekalian, kenapa mereka tidak jujur, tidak amanah? Apa? Anda mau berdalih apa di depan Allah? Ayo. Aneh kan kalau di bulan puasa ini nggak jujur. Ya, kita lihat nanti. Ya, para penentu kebijakan, hakim-hakim jujur bulan puasa gimana gitu ya? Gimana, jujur nggak? Kenapa mereka tidak jujur? Ayo. Kenapa? Mungkin salah satu peran bangsa ini terpuruk karena kita pribadi-pribadi. Kalau setiap individu jujur dan amanah, dia membentuk keluarga-keluarga yang jujur amanah, bentuk masyarakat jujur amanah, bentuk negara jujur amanah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang diberkahi, diampuni oleh Allah, ya, baldatun thayyibah, negeri yang baik. Kenapa? Berdalih, Ustaz, saya karena penghasilan saya, gaji saya kecil, Ustaz. Oh gitu. Lalu Anda komplain kepada Allah. Ya Allah, gaji saya kecil, saya nggak, akhirnya saya korupsi, Ustaz. Akhirnya saya maling, saya makar proyek, saya gitu. Kecil ya. Saudara, Anda komplain pada Allah. Allah tidak pernah menzalimi rezeki seseorang, tidak pernah. Rezeki Allah kasih semua, min dabbati fil ardi illa Allah rizquha. Semua makhluk melata di muka bumi Allah jamin rezekinya. Ya, enggak ada yang kurang. Pas, cukup sesuai dengan kemampuan kapasitasnya. Yang kurang apa? Gaya hidup Anda yang kurang. Gaji 5 juta, gaya hidup 10 juta, belum tikar, Pak. Ya. Nah, harus sesuaikan dengan gaji kita dong. Nggak usah lirik kanan, lirik kiri, nggak usah. Jangan pusing terhadap kawan kanan kiri. Ya, udah sadar diri aja. Nginjek ke bumi sajalah. Mau usah. Kalau masalah ekonomi jangan lihat ke atas, Pak. Stres kita. Ternyata di atas kaya masih ada lebih kaya. Lihat ke bawah. Kontrak masih ada di bawah saya yang tinggal pinggir jembatan, kolong jembatan. Di pinggir-pinggir emper toko. Syukuri. Syukur kami tambah. Karena kita nggak mensyukuri, kurang. Akhirnya apa? Maling, korupsi kan gitu. Makan dari uang haram. Bagaimana anak-anak menjadi anak soleh? Kata Al-Ghazali. Kalau kamu makan dari daging, dari rezeki yang haram dan tidak halal, itu akan membentuk darah bentuk watak. Jadi kalau anak kita susah diatur, lawan terus sama orang tua, suruh sholat ogah, suruh puasa ogah, beranteman lu, terus tawuran lu di bawah badak, periksa. Kau beri makan apa anak-anak kamu itu? Ya, susah diatur, otaknya keras. Selama ini kamu makan dengan uang haram. Cukup. Yang tidak cukup gaya hidup kita. Ya, parlente, petenteng gitu. Padahal HP 1 juta udah bisa, yang penting bisa telepon, bisa WhatsApp, bisa SMS, bisa internet, cukup. Mau apa lagi? Apalagi sudah tua 65, udah nggak cuma semacam kan? Pakai program ini lagi aplikasi lah, udah. Wah, teman beli 2 juta, nggak bersaing, nggak gitu. Beli 3 juta, 4 juta, keteter tuh gaji. Terus apa? Kurang, terus komplain. Pikiran kalau kita lurus bagus, pinjam di koperasi. Pikiran jelek, maling, korupsi, makar proyek, dan lain sebagainya. Itu, Pak. Jadi untuk menghilangi itu saya pikir ya sudah, sadar saja. Sesuaikan gaya hidup kita dan penghasilan kita. Stres, Pak, kalau gaya hidup kita di luar penghasilan kita. Di barat tuh biasa diajarkan ini, di baratnya. Kebetulan adik saya nomor bas di bawah saya tinggal di Minnesota. Dapat suami orang sana. Mereka setiap bulan rapat, anak-anak kumpul. Bapak gaji $1.000 sebulan. Ayo kita break down. Listrik berapa? Ini transportasi, uang sekolah, transportasi, uang makan, terus berapa? Pulsa berapa? Semua. Oke? Total $11.000. Anak-anakku penghasilan bapak $10.000. Tapi pengeluaran keluarga kita $11.000.
Bapak mau ambil dari mana nih? Korupsi. Hah? Oleh karena itu, ayo kita turunin. Apa? Pulsa biasa $100, kurangin $50. Belanja itu kurangin. Pokoknya harus pas $10.000. Kalau enggak, Bapak mau korupsi di kantor. Gitu. Nggak bisa. Bila perlu, pengeluaran hanya $9.000. Jadi $1.000 masuk kas untuk bertabungan, untuk jaga-jaga keluarga kita. Begitu Pak. Sebulan evaluasi. Apa ada pengeluaran kita ini? Ayo catat. Wah, ternyata pengeluaran kita hanya pengeluaran 8 juta, gaji Bapak 6 juta. Ini 2 juta dari mana nih? Oh, jangan gampang. Nggak ada. Tegas sebagai kepala, nggak bisa. Harus sesuai 8 juta atau 7 juta. Bapak mau korupsi di kantor untuk mengurangi ini. Gitu. Kalau semua keluarga begitu, insya Allah. Ini kan manusia serakah nih. Serakah. Lihat monyet kalau makan, wow, ngaplok ini, wow, itu manusia. Dunia tidak akan pernah cukup bagi manusia-manusia yang serakah. Tidak akan cukup. Terus. Sampai akhirnya ketangkap KPK. Gitu. Jadi kalau Anda sekarang penyimpangan di bulan Ramadan penyimpangan jangan bangga dulu. Jangan bilang, aman loh, asik nih, saya berusaha main cantik betul, gitu ya, nggak ketangkap gitu, nggak istilah. Itu Allah masih nutupi aib Anda, Pak. Bukan ada jago menutupi aib Anda, korupsi di kantor Anda, enggak. Allah masih nutupi aib Anda. Sadar nggak dia? Sekali aman, 2 kali aman, 3 kali tes dikedet habis kena. Pemeriksaan keuangan bocor, keuangan kantor 500 juta. Oh, kena. Selesai sudah. Terus siapa mau salahin? Oleh karena itu tidak ada manusia bersih, Pak, termasuk saya. Udah. Bulan Ramadan ini jadikan turbusin kembali. Ya wahai orang melampaui batas, kata Allah. Kembali kepada Allah. Ayo jadikan Ramadan ini mumpung. Jadikan Ramadan terakhir. Anggaplah ini Ramadan terakhir, karena belum tentu umur kita sampai tahun 2025. Yang terbaik, cara yang terbaik. Sudah ingatkan teman-teman kita, udah berhenti dari korupsi kantor kita. Berhenti dari manipulasi, berhenti. Ingatkan. Fazakir inna fa'ati zikr. Ingatkan mereka Muhammad. Mudah-mudahan peringatan bermanfaat. Ingatkan. Ya. Gak ada manusia yang bersih. Ayo kita jadikan Ramadan ini lebih-lebih nanti 10 hari terakhir itu udah banyak nangis Pak. Udah ngomong aja dah, apa aja dah. Ya Allah gak tega melihat orang menangis malam-malam itu, tengah malam. Kalau minta ampun, aku ampunkan. Tidak ada dosa yang tidak diampun, asal mau kembali. Begitu ya. Sekali lagi, bulan latihan. Manusia berhasil latihan itu kalau latihannya benar. Kalau Ramadan masih korupsi, masih maling, saya kebayangin bagaimana 11 bulan ke depan ya. Itulah. Baik, mudah-mudahan terus semakin berat. 10 hari terakhir, sahabat-sahabat Nabi itu 10 hari menjelang terakhir banyak menangis di pojok-pojok masjid, menangis terisak-isak karena dia tahu akan kehebatan Ramadan itu. Kata Rasulullah, seandainya umatku tahu akan kehebatan Ramadan ini, dia akan minta kepada Allah Ramadan sepanjang tahun. Maka mereka, ya Rasulullah, sebentar lagi kita akan ditinggalkan Ramadan. Engkau mohon kepada Allah agar Ramadan ini sepanjang tahun. Kata Rasul, tidak bisa. Sudah begini saja, kau puasa 6 hari di bulan Syawal, pahalanya sama dengan setahun. Begitu. Itu Rasulullah menggembirakan hati para sahabat 10 terakhir nanti ya. Ikatkan perut kencang-kencang, jangan tidur mulu gitu malam-malam itu, baca Quran terus menggapai malam-malam Lailatul Qadar. Demikian, mohon maaf saya tidak bisa ikut tarawih, harus kembali ke kampung halaman. Rumah saya dekat sini Pak, di Kampung Utan, di belakang IAIN Ciputat Pak. Makanya saya langsung stol karena ada acara juga malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.